Penjara kuno berhantu. Suatu malam, sekelompok remaja yang berani memutuskan untuk menjelajahi sebuah penjara kuno yang terbengkalai di kota mereka. Penjara tersebut sudah tidak difungsikan lagi selama bertahun-tahun, tetapi banyak rumor dan cerita mistis yang mengelilingi bangunan itu. Ketika mereka memasuki penjara, mereka langsung merasakan suasana yang mencekam dan misterius. Ada aroma bau busuk yang menyengat dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam penjara yang tak terpakai. Pertama-tama, mereka mengelilingi sel-sel yang kosong dan menyebarkan cahaya senter ke dalam setiap sudut. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba membuka pintu sel yang masih terkunci, tetapi pintu itu terlalu berkarat dan tidak bisa dibuka. Saat mereka berjalan di lorong penjara, mereka merasakan suhu udara yang turun drastis dan merinding. Suara-suara aneh terdengar di lorong tersebut dan membuat mereka semakin ketakutan. Salah satu di antara mereka bahkan merasa seperti ada yang menarik kakinya saat ia berjalan di atas lantai lorong yang terbuat dari kayu. Saat mereka sampai di ruangan pengadilan yang besar, mereka melihat beberapa barang-barang tua seperti meja, kursi, dan palu pengadilan yang masih tersisa di dalam ruangan itu. Namun, saat mereka menyalakan senter ke arah atas, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan dan membuat mereka takut. Ada seorang pria gantung diri di tengah ruangan pengadilan. Tidak jelas berapa lama ia telah gantung diri di sana, tetapi tubuhnya sudah membusuk dan kulitnya melekat di tulang. Mereka merasa sangat takut dan segera melarikan diri dari ruangan itu. Setelah melihat pemandangan yang mengerikan di ruangan pengadilan, para remaja itu segera menyingkir dari penjara. Namun, sesaat sebelum mereka keluar dari penjara, mereka mendengar suara-suara aneh yang makin keras dan membuat mereka semakin ketakutan. Mereka berlari secepat mungkin untuk keluar dari penjara dan kembali ke mobil mereka. Setelah mereka kembali ke mobil, mereka merasa lega dan merasa selamat dari teror yang mereka alami di dalam penjara tua itu. Namun, ketika salah satu dari mereka melihat ke dalam cermin mobil, ia melihat bayangan seseorang yang mengintip dari balik jendela penjara. Dari kejadian itu, para remaja itu merasa yakin bahwa penjara kuno itu sangat berhantu dan tidak seharusnya dijelajahi oleh siapapun. Mereka menyebarkan cerita tentang kejadian itu ke orang lain, dan penjara kuno itu menjadi lebih terkenal sebagai tempat yang penuh misteri dan kejadian supranatural. Tidak ada yang berani mendekati penjara kuno itu selama beberapa tahun setelah kejadian itu. Penjara kuno itu tetap terbengkalai dan tidak berfungsi. Namun, beberapa waktu kemudian, seorang pengusaha memutuskan untuk membeli penjara tersebut dan merenovasinya menjadi hotel mewah yang menawarkan pengalaman tinggal yang unik dan berbeda. Pengusaha tersebut merasa bahwa penjara kuno yang bersejarah itu memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata yang menarik bagi para wisatawan. Ia juga yakin bahwa dengan melakukan renovasi dan memperbaiki kondisi bangunan, ia dapat menghilangkan kesan misterius dan angker yang selalu melekat pada penjara itu. Tidak lama setelah hotel dibuka, tamu-tamu mulai datang dari berbagai tempat untuk menginap di hotel tersebut dan merasakan pengalaman yang berbeda. Namun, sesuai dengan kepercayaan dan rumor yang berkembang, banyak tamu yang merasa ketakutan dan merasakan kehadiran supranatural di dalam hotel tersebut. Beberapa tamu melaporkan bahwa mereka merasakan kehadiran seseorang di dalam kamar mereka dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Ada juga yang melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan. Suatu malam, seorang tamu yang sedang tidur terbangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seorang pria yang menatapnya dengan tatapan kosong dari ujung tempat tidur. Tubuh pria tersebut tampak sangat pucat dan kulitnya melekat pada tulang. Tamu tersebut langsung merasakan rasa takut dan panik yang luar biasa. Ia berteriak meminta pertolongan dan berlari keluar dari kamar. Setelah kejadian itu,
banyak tamu yang merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan suasana di dalam hotel. Beberapa di antara mereka bahkan memutuskan untuk pindah ke hotel lain. Namun, pengusaha tersebut tetap berusaha untuk memperbaiki kondisi dan menjamin keamanan para tamu. Namun, kejadian supranatural terus terjadi di dalam hotel, dan semakin menakutkan. Beberapa tamu melaporkan bahwa mereka melihat bayangan-bayangan yang aneh di dalam kamar mereka. Ada juga yang merasakan kehadiran seseorang di samping mereka saat mereka tidur. Kejadian yang paling mengerikan terjadi pada satu tamu yang ditemukan tewas di dalam kamar hotelnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tamu tersebut, tetapi beberapa pengunjung mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari kamar tamu itu. Pada akhirnya, hotel tersebut ditutup karena semakin menurunnya jumlah tamu yang menginap dan semakin buruknya reputasi hotel yang berhantu tersebut. Namun, cerita-cerita misterius dan kejadian supranatural di dalam penjara kuno yang menjadi hotel mewah tersebut tetap menjadi topik pembicaraan dan menjadi cerita yang menakutkan di kalangan masyarakat.